Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita atas nikmat rahmat karunia Allah, taufik dan hidayahnya baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu Isya yang nantinya juga akan ditunaikan di awal waktu secara berjamaah. Kita juga dapat duduk dalam majelis ilmu syar'i, majelis yang mendatangkan rahmat, majelis yang mendatangkan sakinah ketentraman, majelis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya. Para jamaah yang mulia, pada pertemuan yang lalu kita baru membahas pembagian hadis berdasarkan kepada kualitas hadis, atau dalam istilah bahasa Arab oleh para ulama hadis sering dengan disebut istilah bi'atibari al-qabuli war-raddi, berdasarkan kepada hadis itu diterima atau bisa dijadikan dalil dalam beramal, atau sebaliknya tidak bisa jadi dalil di dalam beramal. Maka secara garis besar dibagi kepada tiga oleh para ulama hadis. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah hadis sahih, hadis sahih. Dan kita sudah membahas juga tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk kemudian sebuah hadis dikatakan sahih. Dan hadis yang sahih disepakati semua oleh para ulama, dia bisa atau bukan bisa, ya tadi yang menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi dasar di dalam kita beramal, di dalam kita menjadikannya sebagai tuntunan. Maka yang sudah kita sebut karena akan berkait dengan pembahasan selanjutnya, kita ulang sedikit saja. Para ulama hadis menempatkan ada 5 syarat untuk sebuah hadis bisa menjadi hadis yang sahih. Kalau kita lihat kelima syarat ini adalah bertujuan untuk memastikan bahwa hadis itu betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah dia bersambung sanad. Bersambung sanad dari awal sanad, yaitu para perawi hadis yang membukukan hadis dalam kitab-kitab mereka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ashabus Sunan Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Darul Qutni, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Imam Ahmad, Ibn Hanbal. Dari mereka-mereka ini bersambung sanad sampai kepada sahabat Nabi yang tentu menerima hadis itu. Kalau qaul artinya mendengar itu dari Rasulullah,
kalau itu adalah fi'il perbuatan melihat Rasulullah melakukannya, kalau itu adalah sifatnya adalah akhlak tentu juga melihat perlakuan Rasulullah, kalau sifatnya itu adalah fisik juga melihat fisik Rasulullah, kalau itu adalah persetujuan Rasulullah dari apa yang dibuat oleh para sahabat baik di depannya maupun di belakangnya, juga mereka tentu mengetahui persetujuan tersebut. Yang kedua adalah seluruh para perawi di dalam sanad tersebut adalah orang-orang yang hafalannya itu kuat, ya, disebut dengan dhabit, dan dia dibagi dua, ada dhabtus sudur, artinya menghafal itu mutqin sebagaimana diterima dari gurunya, begitu ketika disampaikan ke orang lain tidak ada yang tercecer, disebut dengan tamamud dhabat. Kalau dia polanya adalah menulis disebut dengan dhabtul kitab, dia menulis itu dengan sempurna sebagaimana dia terima daripada gurunya. Yang ketiga adalah adil. Adil yang sudah kita bahas yang lalu dalam istilah ilmu hadis berbeda dengan istilah di dalam masalah hukum, ya, atau kepemimpinan. Dalam ilmu hadis yang disebut dengan adil adalah, ya, seseorang itu muslim, kemudian kalau menyampaikan hadis ke orang lain dia sudah baligh, kemudian dia adalah orang yang, ya, garansi masalah keimanan dan ketakwaannya sehingga tidak pernah maksiat sekecil apapun, bahkan kemudian menjaga kehormatan dirinya, namanya muru'ah. Yang keempat adalah hadis tersebut tidak ada illat, yaitu kecacatan yang tersembunyi, yang kalau didalami oleh para ahli hadis, ya, zahirnya tidak nampak, tapi ketika didalami dia ditemukan ada kecacatan, ya, pada hadis itu, baik cacatnya di sanad maupun di matan, yang ketika didalami didapati, yang itu tentu akan membuat hadis itu menjadi hadis yang cacat. Yang terakhir adalah hadis itu tidak syadz, artinya tidak seorang perawi, ya, yang dia sebetulnya tadi sanadnya bersambung, perawinya adalah dhabit, perawinya adalah tadi adil, kemudian tidak ada ilah, tapi kemudian hadis dia bertentangan dengan hadis perawi lain yang lebih kuat daripada dia, maka hadis disebut dengan hadis yang syadz, atau mungkin lebih sederhana adalah hadis yang kadzib. Nah, selanjutnya, ya, seperti saya sampaikan, mungkin saya tidak baca ini, ya, karena kita juga bukan maksud mendalami sekali tentang kajian ulumul hadis, maka saya menyampaikan langsung apa yang saya baca. Bagian yang kedua, walaupun nanti kita balik lagi, ya, karena perlu kita sampaikan yang dua dulu baru bisa nyambung dengan yang ini, ya. Nanti hadis sahih itu dibagi kedua lagi, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Maka kalau kita tidak bilang selanjutnya dulu ini bagian duanya, nggak nyambung ketika kita sebutkan hadis sahih li ghairihi. Yang bagian kedua adalah hadis, ya, atau sebelumnya, ya, kita sebutkan dulu, ya, untuk bersambung sanad, ya, itu di mana para perawi mengeceknya adalah di kitab tentang biografi perawi hadis, namanya kitab Rijal al-Hadis. Kalau mengeceknya di masalah tadi, ya, kekuatan hafalan, di masalah adil akhlak tadi, ketakwaan, itu di kitab namanya Jarh wa Ta'dil. Jadi kitab Jarh wa Ta'dil ini kitab yang khusus dia membahas tentang mana perawi yang dijarah,
Dijarah artinya adalah maknanya dicacatkan. Si A ini hafalannya lemah, si A ini adalah tidak jujur, si A ini namanya menjarah. Kalau kebalikannya menyebutkan si A itu memang imam di hadis, dia adalah orang yang memang kuat hafalannya, namanya menta'dil. Para ulama hadis mengatakan bahwa kalau menjarah, menyebutkan kecacatan perawi tadi, mesti disebut apa cacatnya. Tapi kalau menta'dil tidak perlu disebut, ya, karena menta'dil ini kan kalau disebut terlalu banyak. Orangnya puasa Senin Kamis, orangnya salat tahajud, orangnya orang. Jadi kalau menta'dil cukup dibilang saja si ini adalah orangnya adil, si ini orangnya adalah dhabit. Tapi kalau mencacatkan mesti disebutkan cacatnya apa. Tidak cukup mengatakan si ini misalnya dhaif, tapi harus disebut kecacatannya apa, ya, agar supaya tidak melemahkan orang, juga tidak jelas lemahnya apa. Jadi kalau melemahkan harus disebutkan lemahnya apa. Tapi kalau tadi memang dia adalah orangnya ini, tidak perlu disebutkan, karena kata para ulama tadi terlalu banyak kalau disebutkan kebaikan-kebaikan orang. Ini namanya ilmu jarah wa ta'dil. Nanti masalah ilat hadis itu di mana dicarinya, juga sudah ada kitab yang khusus membahas tentang ilat pada hadis, ya. Dan sudah jadi ilmu mandiri, namanya ilmu ilalil hadis. Begitu juga dengan hadis yang syaz, nanti bisa dilihat kepada ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang syaz. Baik, kemudian kita masuk kepada bagian kedua dari pembagian hadis secara kualitas hadis, atau diterima atau tidaknya hadis itu sebagai dalil, adalah hadis hasan. Hadis hasan ini, ya, dia sedikit saja berbeda dengan hadis sahih. Apa? Hanya di hafalan atau ingatan perawi sedikit, ya, kurang sempurna daripada yang hadis sahih. Hadis sahih kan tamam, dia sempurna hafalannya, sempurna ingatannya, sempurna sebagaimana didengar begitu. Jadi ketika sedikit berkurang kesempurnaan di dalam, ya, ingatan, ya, maka hadis itu disebut dengan hadis hasan. Sanadnya bersambung, seluruh perawinya adalah adil, tapi ada salah satu perawi di dalam sanad itu, di dalam mata rantai jalur hadis itu, yang hafalannya kurang sempurna tapi tidak lemah. Karena kalau lemah dia nanti akan masuknya kepada hadis lemah, hadis yang dhaif, ya. Istilah bahasa sering disebut dalam istilah definisi hadis adalah khaffa dhabtuhu, ya, kekuatan ingatannya ini sedikit kurang sempurna tapi tidak masuk ke lemah, ya. Ini disebut dengan hadis hasan. Yang lain semua tidak berillat, tidak syaz, semua terpenuhi. Hanya beda dengan hadis sahih adalah di ingatan perawi tadi tidak sempurna seperti di hadis sahih, sedikit kurang sempurna tapi tidak lemah. Nah, hadis hasan ini bagaimana kedudukannya oleh para ulama pada umumnya, baik ulama hadis, ulama fikih, ulama usul fikih, itu mengatakan hadis hasan juga dia ada dalam kelompok hadis sahih. Dia menjadi hujjah, menjadi dalil di dalam kita beragama. Kenapa kamu lakukan begitu? Karena hadis ini, derajat hadisnya apa? Hasan, bisa. Jadi hadis hasan masih masuk kelompok hadis sahih, ya. Balik lagi kita ke belakang, para ulama hadis itu membagi hadis tadi yang sahih kepada dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Apa arti hadis sahih li dzatihi? Adalah hadis
yang hadis tersebut, ya, misalnya Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari gurunya sampai kepada Abu Hurairah, semua persyaratan tadi dari hadis sahih terpenuhi. Nah, maka hadis ini, ya, disebut dengan hadis sahih lidzatihi, artinya hadis ini dengan sanadnya Imam Bukhari adalah sahih. Nah, apa hadis kemudian sahih li ghairihi adalah ada satu hadis hasan. Misalnya riwayat Imam At-Tirmidzi, para ulama mengatakan hadisnya adalah hasan. Tapi hadis lain dengan sanad yang lain, tapi dengan matan yang sama atau paling tidak makna yang sama, diriwayatkan dengan sanad yang lain oleh misalnya Imam Muslim atau Imam Bukhari, ya, maka hadis Imam At-Tirmidzi ini yang statusnya adalah hasan lidzatihi, dia naik peringkat menjadi sahih li ghairihi karena disokong oleh sanad lain. Dianya sendiri hasan, tetapi ada sanad lain yang derajat hadisnya sahih, isi hadisnya walaupun tidak redaksinya sama persis, minimal hadisnya sama isinya, maka hadis Imam At-Tirmidzi ini dia naik derajat dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Nah, kemudian hadis hasan, ya, juga dibagi dua. Ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Ya. Apa hadis hasan li zatihi? Adalah hadis yang sanadnya tadi dari perawi Imam At-Tirmidzi misalnya, ya, sampai kepada sahabat, ya, maka hadis itu ada salah seorang perawi di antara para perawi itu yang hafalannya tadi kurang, tidak sempurna betul, maka hadis itu menjadi hasan li zatihi, ya. Nah, sekarang yang kedua apa? Adalah hadis hasan li ghairihi. Ini adalah hadis yang dhaif dasarnya, tapi dhaifnya tidak terlalu parah. Nah, dibuat carata oleh para ulama, bukan tentu hadis maudhu' palsu, bukan hadis yang matruk yang perawinya adalah orang yang dituduh berbohong, bukan perawi yang banyak lemah hafalannya, yang kacau hafalannya, istilahnya dengan hadis munkar. Nah, tapi bisa kelemahannya misalnya tidak bersambung sanad, ya, tidak bersambung sanad misalnya, maka hadis lemah ini, ya, dia sendiri adalah lemah, dhaif. Tapi ada hadis lain yang sama matannya, isi redaksi hadisnya, atau paling tidak sama dia isinya atau maknanya dengan sanad lain, maka hadis dhaif ini naik derajat dia kepada hadis hasan li ghairihi. Nah, sekarang yang ketiga bahagiannya adalah hadis dhaif. Sering disebut juga dengan istilah adalah hadis yang lemah. Hadis lemah, karena secara bahasa dhaif itu adalah lemah, ya, dhaif, lemah. Definisinya sederhana sekali, ya. Apa itu hadis yang dhaif? Adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Jadi kalau satu saja dari 5 syarat itu tidak ada, apalagi lebih satu, hadis itu langsung geser dia kepada hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Maka para ulama, ya, pada umumnya membagi hadis yang lemah ini kepada 2 bahagian besar cara baginya. Yang pertama adalah hadis yang lemah karena tidak bersambungnya sanad. Kalau istilah di sini misalnya disebutkan dalam kitab Muhimmat Ulumul Hadis, aqsamul khabaril mardudi
al-muta'alliqatu bis-siqti fil isnad. Pembagian hadis yang tertolak yang berkaitan dengan tidak bersambungnya sanad. Jadi kecacatan hadis itu pada garis besarnya dibagi dua. Pertama adalah karena tidak bersambung sanad. Tidak bersambung sanad ini nanti oleh para ulama hadis diberi banyak nama. Ya, saya pikir ini mungkin saya sebut aja dengan cepat, ya, karena apa namanya? Kalau kita detailkan pun artinya kita mungkin akan lupa juga. Dan inilah sebuah istilah-istilah ini karena kita bukan mendalami, ya. Hadis yang tidak bersambung sanad itu oleh para ulama hadis dibaginya ada kepada yang, ya, pertama disebut dengan, ya, al-mursal. Ada namanya hadis mursal. Itu menurut para ulama hadis sebaik-baik hadis, lemah memang, ya. Nanti kita akan sebutkan, ya, hadis lemah itu, ya, para ulama terbagi kepada dua kelompok secara garis besar dalam menyikapi hadis yang lemah, ya. Satu kelompok yang agak keras, ya, kita sudah sebut pada pembahasan dulu kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang kenapa ulama berbeda pendapat. Salah satu sebab adalah karena apa? Karena karakter manusia. Ada yang orangnya streng, ada orangnya yang fleksibel. Itu juga mempengaruhi kepada perbedaan pendapat. Jadi ada kelompok ulama yang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh menjadi dalil dalam apapun. Tidak boleh menjadi dalil dalam apapun. Nah, itu yang streng. Tapi nanti ada para ulama mengatakan, kalau saya masuk saja, ya, hadis dhaif boleh menjadi dalil dengan ketentuan. Nah, yang satu kelompok tadi tanpa ketentuan, yang namanya dhaif sudah tidak boleh jadi dalil dalam apapun. Tapi kelompok satu lagi, ini kelompok mayoritas, para ulama mengatakan hadis lemah boleh menjadi dalil dengan syarat. Pertama, tidak terlalu parah kelemahannya, ya, artinya tadi bukan hadis palsu, bukan hadis matruh, bukan hadis mungkar. Jadi kita akan jelaskan apa definisi dua ini. Nah, itu syarat pertama, tidak terlalu parah kelemahannya. Yang kedua, dia ada di bawah, ya, apa namanya, ya, dalil-dalil lain yang kuat, ya. Misal, ya, ini misal aja, artinya saya tidak lihat ke hadisnya langsung, ini misal aja, ya. Misal, banyak ayat yang menyuruh atau mendorong kita untuk banyak bersedekah. Itu banyak ayat. Juga banyak hadis yang mendorong orang untuk menjadi orang yang dermawan. Lalu ada hadis lemah yang menjelaskan pahala untuk kita membantu orang yang lemah. Nah, ini tidak apa istilahnya dalam fadilah amal, ya. Tapi dengan ketentuan bahwa dia tidak berdiri sendiri. Ada banyak dalil yang kuat yang menyuruh kita untuk melakukan itu, dan hadis ini hanya menjelaskan keutamaan melakukan itu. Jadi ketika kita artinya terdorong mengamalkan itu karena pahala di hadis itu tidak mengapa, karena memang disuruh untuk itu. Banyak ayat Quran tentang itu, banyak hadis yang sahih menyuruh tentang itu, ya. Jadi itu tidak terlalu parah kelemahannya,
Dia hanya di bidang fadilah amal, tidak di bidang menentukan haram, menentukan wajib, menentukan ini, tidak di bidang akidah, tapi dia dibilang fadilah amal, dan dia ada di bawah daripada dalil-dalil yang lain yang sahih. Dia hanya mendorong orang beramal, sedangkan untuk amal itu banyak ada hadis sahih yang mendorong kita. Ini hanya menjelaskan pahalanya. Itu yang dibenarkan oleh para mayoritas ulama untuk hadis dhaif itu dijadikan ini. Baik, tadi pembagiannya ada yang mursal. Ya, saya ini aja yang saya jelaskan ya. Mursal ini dianggap atau oleh para ulama ahli hadis merupakan hadis lemah yang paling baiklah dari yang lemah-lemah. Kenapa? Karena hadis mursal ini adalah hadis yang sanadnya itu terputus di level sahabat. Jadi misalnya seseorang perawi yang mengumpulkan hadis dalam kitabnya mengatakan haddatsana gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa, sampailah di level tabi'in. Langsung kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat yang mengatakan hadis ini kepada tabi'in? Tidak ada. Ini kan jelas sanadnya nggak nyambung, nggak mungkin. Kayak mana tabi'in ini dia mendengar Rasulullah, dia hidup tidak hidup di zaman Rasulullah? Berarti ada sahabat yang menyampaikan ini kepada tabi'in ini, cuma tidak disebutkan siapa sahabat. Jadi ketika hadis itu ya tidak ada perawi di level sahabat, ini namanya adalah hadisnya mursal. Kenapa ini dianggap paling kuat? Adalah karena sahabat itu disepakati oleh para ulama ahli hadis ya, kalau sudah namanya sahabat ya, mohon maaf, terlepaslah mereka konflik Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib ya, dan juga sahabat lain misalnya Aisyah dengan Ali dalam perang Jamal, misalnya Talha Zubair dengan Ali di perang Jamal, terlepas dari perselisihan mereka. Tapi para ulama mengatakan kalau selevel sahabat tak perlu dikaji lagi bagaimana masalah hafalannya, bagaimana masalah ketakwaannya. Di al-adal dengan al-dhabat ini tidak dilihat lagi. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang dipuji oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang sudah mendapat gelar daripada Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nabi mengatakan juga adalah ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Siapa yang berpedoman kepadanya, maka dia telah berpedoman kepada yang benar. Nabi juga memuji khairul quruni qarni, sebaik-baik periode adalah periode aku. Nabi saya sudah mengatakan periode mereka adalah periode yang terbaik ya. Maka ketika hilang di situ ya lemah hadisnya dhaif tadi ya, tidak boleh menjadi dalil ya, kecuali dengan syarat yang kita sebut. Tetapi yang saya katakan menurut para ulama hadis ini yang terbaik daripada hadis yang lemah, tetap lemah ya, karena putus sanadnya di level sahabat. Nanti ada namanya lagi adalah dengan nama al-mu'allaq ya, hati mu'allaq adalah tergantung ya. Ini adalah apa, yang terputus sanad dari bawah dia. Istilahnya mu'allaq ini kalau orang bergantung pegangan di atas, dia kakinya enggak kena di tanah, ini namanya lah mu'allaq. Seperti kita gantung pakaian kita jemur, atasnya bergantung, di bawahnya enggak ada, enggak kena tanah, ini namanya adalah mu'allaq, sesuatu yang bergantung. Artinya hadis di level bawah ini enggak ada perawinya, yang ada ke atas ya. Di sini terputus. Nanti ada dengan nama adalah apa yang disebut dengan al-mu'adhal ya. Hadis yang dua level daripada sana ini terputus secara berurut. Misalnya di tabi'in tidak ada,
di tabi'in tidak ada. Jadi kalau dua level berketerusan tidak ada, itu namanya adalah mu'adhar. Nanti ada munqati, ada nanti dengan namanya adalah mutallas. Ini nama-nama hadis yang terputus sanadnya. Kemudian hadis yang kedua, bahagian dari hadis yang dhaif adalah disebabkan aqsamul khabaril mardudi al-muta'alliqatu bit-ta'ni fir rawi. Pembagian hadis lemah yang ditolak tidak boleh jadi dalil disebabkan kecacatan pada perawi. Kecacatan pada perawi. Nah, yang pertama adalah ini seburuk-buruk. Bahkan sebagian ulama kalau dalam kitab ini Ulumul Hadis wa Mustalahuhu, ya, Dr. Subhi Saleh mengatakan bahwa para ulama bahkan ini mengatakan bukan hadis. Ya. Apa dia adalah hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Hadis palsu. Ini seburuk-buruk daripada hadis dhaif adalah hadis palsu. Artinya apa? Ya. Rasulullah tidak mengatakan. Ini pada umumnya dia adalah di qauli, pernyataan. Dari pernyataan ini dari mana diambil? Adalah dikarang oleh perawi itu, ya. Atau dia ambil punya pernyataan orang-orang bijak. Nah, maka kemudian bagaimana untuk mengecoh orang? Dia pakai sanadnya. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernyataan yang kemudian matan itu Rasulullah tidak ada mengatakan, dia karang. Artinya dia telah apa? Memalsukan, ya, hadis yang itu bukan pernyataan Rasulullah, dia katakan Rasulullah yang mengatakan itu. Nah, hadis, ya, ancaman terhadap, ya, membuat hadis palsu itu sangat keras. Derajat hadisnya mutawatir. Kalau kita sebutkan hadis paling kuat dari semua hadis mutawatir, dan dia nggak perlu dicek lagi kesahihan, sudah pasti dari berbagai jalur dia semua sama. Nabi bersabda, kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang dengan sengaja mendustaiku, mengatakan aku yang mengatakan, aku yang melakukan, tapi enggak ada, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya nanti di neraka. Ya, ya, tapi ya nanti kita akan lihat, ya, sejak tahun 40 Hijriah ketika pecahnya umat Islam, ya, kepada 3 kelompok, yang satu pendukung Muawiyah, satu pendukung Ali, kemudian keluar dari mendukung Ali namanya Khawarij. Mulailah muncul hadis palsu, ya, untuk kepentingan tertentu. Kenapa dia palsukan? Karena kalau dia bilang mana orang dengar, menurut saya, ya, lewat orang nggak mau dengar. Tapi kalau dia katakan bahwa Rasulullah bersabda, kan orang yakin, karena yang mengatakan adalah Rasulullah. Ya, nanti kita akan baca, beri contoh saja. Ada orang jual terong, dia jual terong, ya. Kalau dia bilang terong ini obat untuk semua penyakit, menurut saya nggak ada yang beli, ya kan? Karena orang, apalah kamu bilang terong obat semua penyakit. Tapi ketika dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bazinjan dawa likulli da, adalah obat untuk semua penyakit, ke orang ramai-ramai beli. Lakulah terong dia itu laris.
Padahal Rasul tidak ada mengatakan itu. Jadi biar orang yakin ya untuk memberi terong dia katakan Rasulullah mengatakan terong adalah obat untuk semua penyakit. Itu sebagai contoh. Nanti kita akan, menurut saya di sini nanti yang penting di antara hadis ini untuk kemudian kita sampaikan, karena hadis palsu ini sampai hari ini masih gentayangan. Ya, sampai hari ini masih gentayangan, terutama di musim Maulid ini gentayangan ini ada hadis palsu. Ya. Yang pertama tadi hadis ya lemah karena kecacatan pada perawi, yang seburuk-buruknya adalah hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Ya. Nanti kita akan balik lagi ke hadis palsu ini. Atau kalau nggak ada waktu, kita malam ke depan kita khusus ya bahas ini, kapan munculnya, apa faktor dia muncul, bagaimana cara mengenalinya ya. Yang kedua adalah hadis yang lemah karena kecacatan pada perawi adalah disebut dengan hadis matruk. Pokoknya bapak-bapak kalau dengar hadis maudhu', itu hadis palsu berarti. Kalau ada penceramah mengatakan ini hadis maudhu', itu berarti hadisnya palsu. Ya. Kalau dikatakan ini hadis matruk, apa itu hadis matruk? Adalah hadis yang di sanad hadis itu ada seorang perawi, seorang saja, apalagi lebih, yang orang ini dituduh berdusta. Berdusta di mana? Kalau berdusta di hadis itu dia sudah hadis palsu. Tapi dia adalah orang yang hari-hari dia terkenal pembohong. Walaupun di hadis itu dia nggak bohong. Dia betul hadis itu adalah dia terima dari gurunya, dan itu betul adalah hadis Rasulullah. Tapi ketika dia hari-hari adalah orang suka bohong, maka hadis yang ada dia itu sekalipun benar, ini disebut dengan hadis matruk. Hadis yang di dalam sanadnya ada seseorang yang dituduh sebagai pendusta dalam kehidupannya, sekalipun di hadis itu dia tidak dusta. Dia tidak mendustakan hadis itu, benar dari gurunya. Tapi karena gara-gara dia adalah orang terkenal dengan dalam hidupnya suka bohong, maka ini adalah hadis kedua yang terburuk. Maka kalau disebut oleh misalnya seorang ustaz ini hadis matruk, berarti hadisnya sangat buruk. Jadi hadis matruk ini walaupun tadi dalam fadilah amal tetap tidak boleh juga diinikan, karena tadi syaratnya tidak terlalu parah kecacatannya tadi ya untuk fadilah amal tadi. Yang ketiga adalah hadis yang lemah berdasarkan kepada kecacatan pada perawi adalah disebut dengan hadis mungkar. Hadis mungkar. Hadis mungkar ini adalah apa? Hadis yang di sanadnya itu ada seorang perawi, apalagi lebih, yang dia ya rusak hafalannya itu. Ya, hafalannya kacau, lemah. Hafalan, terkenal dengan orang yang lemah hafalannya. Istilahnya kalau dengar dari gurunya sekian panjang hadisnya, ingat setengahnya. Maka ini adalah hadis yang parah. Karena apa? Ada perawi yang hafalannya dianggap parah, ya, banyak salahnya, banyak lupanya. Ini disebut dengan hadis yang mungkar. Jadi ini yang paling penting di hadis lemah ini. Yang paling lemah adalah hadis maudhu' palsu, di bawahnya adalah hadis matruk, yang tadi ada perawi dalam sanad itu yang dituduh hari-harinya ada dia bohong. Yang ketiga adalah hadis mungkar, hadis yang ada perawi di sanad itu yang hafalannya adalah buruk ya. Kemudian yang lain-lain adalah ada namanya al-mudarraj, ada namanya muttarib, ada namanya dengan hadis yang apa namanya majhul. Nanti majhul ini ada majhul ain, orangnya yang tidak diketahui,
ada yang disebut dengan majhul hal, orangnya diketahui tapi tidak diketahui hafalannya, tidak diketahui akhlaknya atau ketakwaannya. Jadi itu para jamaah yang mulia, insyaallah nanti ke depan kita akan khusus membahas kembali ulangan ya, dengan contoh-contoh nanti ya, hadis palsu itu kapan mulai muncul, apa faktor-faktor munculnya, bagaimana contoh-contohnya ya. Sampai sekarang ini ada beberapa hadis-hadis palsu itu yang masih juga diedarkan, dan apa kita bisa baca nanti kenapa ini masih diedarkan, itu kita bisa baca ya. Kenapa ustaz itu dah tahu itu hadis itu palsu, tapi kenapa masih diangkut-angkut ya, ini kita bisa baca ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung, berarti sekali lagi aja tentang ulumul hadis. Habis itu kita akan pindah kepada kajian yang maunya dari awal kita adalah kajiannya ke hadis langsung kepada hadisnya. Cuma karena penting kita punya pengetahuan tentang ulumul hadis, maka kita angkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.